Tuhan, pagi dalam suasana gerimis, kami sangat bersyukur berterima kasih karena oleh penyertaan-Mu, Engkau telah membawa kami ke dalam rumah-Mu untuk menyembah kebesaran, keagungan, dan kemuliaan-Mu. Saat inilah merupakan saat yang tepat bagi kami untuk beribadah kepadamu, dan pada kesempatan yang baik ini kami akan segera bersama-sama pertama untuk menyerahkan anak kami Yohana Shalom Boru Lubis. Bahkan nanti akan kami lanjutkan untuk mendengar firman-Mu dalam kaitannya dengan Natal atau bulan Natal 2022 ini. Kiranya Tuhan menyertai, menolong, dan memberkati kami. Kami segera bersama-sama menyambut firman yang Kau sampaikan secara khusus kepada keluarga Jeffrey Lubis, Yuli, bahkan seluruh keluarga untuk membawa anaknya datang ke rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa kami ini. Amin. Iya, nanti ya. Dipersilahkan Saudara Jeffrey dan Yuli untuk membawa Yohana ke hadapan Tuhan di tempat yang telah ditentukan ya. Mari kita akan bersama-sama sebelum menyerahkan Yohana, tapi saya ingin mengawali dulu dengan pembacaan firman Tuhan yang secara khusus saya ingin mengajak secara khusus kepada keluarga Jeffrey dan Yuli, juga kita semua, untuk bersama-sama lebih dahulu membaca di dalam Injil Matius pasal 19 ya. Judul daripada prekop ini adalah Yesus memberkati anak-anak. Di dalam Injil Matius pasal 19, kita lebih dulu membaca di dalam ayat yang ke-13. Matius 19 ayat 13. Iya, sampai dengan ayat yang ke-15 itu. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Lalu orang membawa anak, dan pada pagi hari ini kita akan memperhatikan bahwa secara khusus keluarga Jeffrey dan Yuli membawa anaknya kepada Yesus. Terus kepada Yesus, iya, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka. Tujuan daripada membawa anak secara khusus pagi hari ini kepada Tuhan, yaitu Yohana Shalom Boru Lubis ini, yaitu untuk supaya Tuhan meletakkan tangannya, supaya Tuhan memberkati kepada Yohana. Teruskan, Mang. Dan mendoakan mereka. Teruskan. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi murid-muridnya memarahi orang yang menyerahkan anak itu. Terus, ya. Tetapi Yesus berkata, ya, biarkanlah anak-anak itu. Ya. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi gak boleh anak kecil itu dihalang-halangi. Pagi ini ya kita sudah dari kemarin sudah mau dihalang-halangi supaya tidak terjadi. Karena kemarin tuh banjirnya sudah sampai tinggi sekali ya. Ya sampai saya berpikiran, apa kita alihkan atau gimana, tapi udah
memang tidak boleh siapapun, apapun, terutama supaya anak ini dibawa kepada Tuhan, untuk ditumpangi tangan oleh Tuhan, untuk didoakan oleh Tuhan, untuk diberkati oleh Tuhan. Karena anak yang diserahkan kepada Tuhan itu menjadi satu contoh, yaitu dialah yang empunya kerajaan surga itu. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan kita lanjutkan, Mang. Ayat 15. Ya. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka. Lalu Yesus meletakkan tangannya ke atas anak-anak itu. Anak secara khusus pagi hari ini memberkati mereka. Dan kemudian ia berangkat dari situ. Ya. Pada pagi hari ini, ya memang sepertinya banyak faktor, bahkan juga mungkin kita sendiri, supaya jangan sampai Yohana diserahkan kepada Tuhan. Ya, tidak boleh dihalangi dan tidak boleh terhalang. Ya. Karena apa? Ternyata anak-anak yang menyerahkan, anak-anak yang diserahkan, anak-anak yang dibawa kepada Tuhan itu merupakan satu model, satu contoh bagi orang-orang yang memiliki kerajaan surga. Inilah contoh bahwa dia adalah yang empunya kerajaan surga. Oleh karena itu saya ingin pada cerita yang lain, bahwa di dalam Injil Matius pasal 18 ternyata, ya biar anak-anak yang dibawa kepada Tuhan, anak-anak yang diserahkan kepada Tuhan itu menjadi satu contoh, menjadi satu teladan bagi orang-orang yang kepingin menjadi orang yang terbesar di dalam kerajaan surga, yaitu orang-orang yang bisa dikatakan orang nomor satu di dalam kerajaan surga. Coba bang kita baca di dalam Injil Matius 18 pada ayat yang pertama ya, kita perhatikan. Matius 18 ayat 1. Iya. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya. Kepada Yesus, apa? Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga? Siapa orang yang nomor satu di dalam kerajaan surga itu? Yang paling besar. Jadi, ya teruskan Mang. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil. Dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Seperti pada pagi hari ini. Kita tempatkan Yohana di tengah-tengah kita ya. Di tengah-tengah kita. Apa? Lalu berkata. Yesus, apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Perhatikan dengan jelas. Coba ulangi lagi, Mang. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Sesungguhnya jikalau kamu tidak bertobat. Terus? Dan menjadi seperti anak kecil ini. Ya, kali ini yang dicontohkan Tuhan adalah Yohana. Ya betul-betul. Berada di tengah-tengah kita. Dan dia dijadikan oleh Tuhan supaya menjadi orang yang terbesar di dalam kerajaan surga. Itu Tuhan memberikan contoh. Ya secara khusus tidak usah banyak dari kita saja. Jadi, apa kata Tuhan selanjutnya, Mang? Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita tidak bertobat, jangan harap menjadi ingin terbesar dalam masuk saja tidak bisa.
Jadi penekanannya pada pagi hari ini secara khusus ya, terutama untuk bapak mamanya, opungnya yang ada, juga pendetanya, juga kita semua. Kalau kita ingin menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga, menjadi orang nomor 1 di dalam kerajaan surga, iya. Iya, biar aja dah. Biar aja gak apa-apa. Tenang aja. Dia memberikan satu teladan. Serius dia ya, sampai menangis ya. Karena dia ingin dijadikan satu contoh, satu teladan. Secara khusus ini ditujukan kepada orang tuanya, opungnya, pendetanya, juga semua kita saudara-saudara yang seiman segereja ini untuk memperhatikan dengan serius. Kalau kita ingin menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga, bahkan orang nomor 1 di dalam kerajaan, karena terbesar, orang nomor 1 di dalam kerajaan surga, maka Tuhan memberikan contoh. Kemudian Tuhan membawa, atau pada pagi hari ini Tuhan menunjukkan di tengah-tengah kita itu ada Yohana. Shalom. Sungguh nama yang indah. Ada di tengah-tengah kita. Dan inilah ditunjukkan. Kalau kamu tidak seperti Yohana, yang memang sepertinya dia tidak tahu apa-apa, tapi memang Tuhan sangat memakai kepada Yohana ini, terutama kepada orang tuanya Jeffrey dan Julie, opungnya, opung Caleb, bahkan keluarganya, bukan pendetanya, bahkan kita semua. Saya teringat ya, tapi teruskan Lamang, sedikit lagi ayat yang keempat ya. 4. Ya. Sedangkan barang siapa merendahkan diri, Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, seperti Yohana, udah mau diapakan, udah dia merendahkan diri betul. Terus dialah yang terbesar dalam kerjaan. dialah yang terbesar di dalam surga. Kalau orang itu tidak bertobat, maka dia tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan barang siapa merendahkan diri, ya seperti Yohana yang dicontohkan kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada kita, maka dia akan menjadi yang terbesar, orang nomor 1. Jadi orang yang mau bertobat akan masuk dalam kerajaan surga, dan kemudian merendahkan diri, maka dia akan dijadikan yang terbesar di dalam kerajaan surga. Sedikit ya, saya mendadak teringat apa pengalaman saya. Ya, sewaktu saya pertama kali dikaruniai anak saya yang pertama, betul-betul, menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi kami berdua, secara khusus saya. Karena begitu lahirnya anak saya itu, yang dipertontonkan, yang ditunjukkan oleh Tuhan itu kemudian, betul-betul membuat saya bertobat. Betul-betul. Pertama, sejak anak saya, Ari yang sekarang ini sudah mempunyai anak, itu kemudian saya, karena dia itu, kalau saya berterima kasih kepada Yohana, tapi pun Yohana juga sedikit diizinkan oleh Tuhan sempat masuk rumah sakit ya. Tapi anak saya ini, begitu lahir dia biru, badannya apa semua, sudah kita bawa ke dokter spesialis anak bahkan, terus begitu. Akhirnya membuat kami sepertinya, ya pada waktu itu saya masih belum kenal Tuhan. Waduh ya, bagaimana namanya orang belum kenal Tuhan itu. Saya mungkin ya, kalau saya melihat ya, kehidupan saya dengan bapaknya Yohana ini, saya dulu adalah perokok berat. Bisa ditanyakan sama istri saya.
Dan kemudian sampai saya sakit, karena memang kerjaan saya itu di terminal, ya macam gitu ya. Mulai dari kerjaan saya di terminal, usaha sebagai apa ya, seperti penarik angkot seperti gitu ya, dan semuanya. Dan kemudian saya juga sangat diorangkan di terminal itu. Waduh, jadi kawan-kawan apa semuanya itu bisa dikatakan kalau saya pada waktu itu teringat saya merokok itu kalau 4 bungkus saja itu nggak cukup sepertinya. Sampai saya itu merah dan akhirnya sakit. Sakit kemudian saya dibawa atau pergi ke dokter yang ada di dekat rumah saya. Kebetulan yang jadi dokter itu adalah omnya istri saya. Ya istri, omnya ibu, pamannya ibu. Dan kemudian mungkin namanya Pak Yatno, ya, dia katakan kepada saya, mungkin dia takut kalau ponakannya itu jadi janda ya, karena saya sudah ceking, sudah apa semua, udah parah sekali saya. Dan kemudian saya 2 minggu saya sakit itu. Kemudian kata Om No, ya, dia katakan kepada saya, udah teruskan sajalah merokok atau apa semua, biarlah aku bisa melihat keponakanku ini janda katanya. Sepertinya bahasanya itu sangat tajam dan mengorek. Anehnya itulah pertolongan Tuhan. Ya bagaimana saya nggak bisa sekali melepaskan rokok, melepaskan kebiasaan-kebiasaan saya yang tidak bertobat itu. Akhirnya kemudian saya nggak dapat kerjaan. Ya saya kemudian sebenarnya saya kepingin menghindari kepingin saya berubah ya, karena banyak sekali tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada saya, terutama ilmu-ilmu saya, macam-macam itu seperti dituduhkan oleh Tuhan kepada saya pada waktu itu. Sayangnya saya waktu itu belum mengerti pertobatan yang benar. Akhirnya saya izin Tuhan, saya kemudian bekerja di salah satu orang Manado. Beliau adalah seorang kepala Pertamina. Jadi itu. Dan kemudian anehnya waktu itu saya nganterkan anaknya itu sekolah minggu. Ya, saya belum tahu. Dan kemudian sorenya saya kepingin. Saya dengar cerita dari sekolah murid-murid siswa Alkitab, sekolah Alkitab itu dia cerita. Saya memberikan kesaksian. Saya tertarik saya. Saya sekolah di sini gratis, Pak, katanya. Macam lah itu kesaksian. Dia cerita sambil saya nunggu anak majikan saya itu sekolah minggu. Dan kemudian sorenya saya bilang, saya ikut ke gereja ya. Oh, betulan gitu. Akhirnya saya kemudian menyodorkan diri saya ikut ke gereja. Begitu saya dengar khotbahnya pendeta saya itu, seperti saya ditangkap oleh Tuhan. Dia betul-betul ditangkap. Dan kemudian akhirnya, betul-betul saya teringat pertobatan saya. Banyak sekali. Salah satu diantaranya, ya ini kesaksian mungkin untuk Jeffrey ya. Memang kalau tidak disertai bertobat, tapi pagi hari ini aneh, yang dijadikan contoh untuk Jeffrey dan saya, bahkan kita semua yang ada di sini itu, justru Yohana. Kalau kita tidak seperti Yohana yang merendahkan diri, yang begitu tidak ngerti apanya, tapi dia dijadikan contoh. Jadi saya ingin ya memberikan satu kesaksian secara khusus kepada Jeffrey dan Yuli. Ya, ini seperti pengalaman saya ya. Karena dengan saya diberi anak pertama, itu membuat saya bertobat. Betul-betul bertobat ya. Bahkan kemudian maaf kata, saya bawa jimat-jimat saya itu. Saking, itu banyak sudah pertobatan yang saya lakukan, apa yang saya robah. Jadi jiwa preman saya, jiwa orang jiwa orang kasar sekali itu mulai saya harus bertobat. Dan karena waktu itu kemudian saya ambil kesimpulan, ya Tuhan, saya mau bertobat, dan kemudian tidak lama gitu saya mau baptis, dan sesudah itu betul-betul, sewaktu saya mau baptis itu saya bawa jimat saya,
yang saya cari bertahun-tahun ya, mulai dari saya remaja, itu saya sudah mencari ilmu. Guru-guru saya itu guru-guru yang guru-guru yang bisa dikatakan kiai, orang apa semuanya. Ya, saya pernah bawa istri saya waktu sama saya masih pacaran ke guru saya. Saya tunjukkan, ini calon saya, kata guru. Ya itu apa? Satu guru ini dia gak bisa memakai baju yang melekat dalam tubuhnya itu. Paling lama 1 bulan hancur sudah. Ya. Dan dia nggak bisa tidur di semacam begini, dia harus tidur di bambu, rumah bambu. Waduh, tapi murid-murid beliau itu bupati, anggota DPR. Saya yang paling muda, saya paling kecil waktu itu, paling kecil saya. Saya diberi ilmu macam-macam, yang ditembak gak mati, yang macam lah itu. Ya, jadi memang itu salah satu guru saya. Nah, itu. Dan kemudian itu saya serahkan kepada majelis gereja kami. Ini saya mau baptis, saya mau bertobat, saya serahkan ilmu-ilmu saya ini, supaya hilang dari tubuh saya. Karena saya merasa bahwa tubuh saya ini seperti, kalau tidak bertobat, anak saya ini yang diancam oleh Tuhan. Ya, sakit-sakitan terus. Dan itu sakit-sakitan sampai umur 13 tahun. Anak saya itu. Jadi memang betul-betul membawa saya kepada pertobatan. Oleh karena itu, saya sangat ingin menekankan kepada Jeffrey dan Yuli, kalau kalian mau supaya bisa masuk dalam kerajaan surga, bahkan menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga, tidak bisa tidak. Sudah, lihat saja bagaimana perkembangan Yohana. Itu yang dicontohkan oleh Tuhan. Supaya dengan adanya Yohana, seharusnya kalian harus betul-betul pertama bertobat supaya bisa masuk dalam kerajaan surga. Yang kedua, betul-betul ada penyerahan, merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya kalian bisa dibesarkan oleh Tuhan. Apapun yang kalian kerjakan, apapun yang menjadi karir kalian semua, karena Tuhan ingin mengangkat derajatmu untuk menjadi orang yang dibesarkan oleh Tuhan. Oh, jadi ini satu contoh yang saya ingin tekankan kepada khusus Jeffrey dan Yuli, tapi juga khusus bukan hanya keluarga, tapi juga saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Kalau saya tidak bertobat, jangan harap bisa masuk. Kalau saya tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, jangan harap bisa menjadi orang yang dibesarkan oleh Tuhan, menjadi orang nomor 1 di dalam kerajaan surga, seperti dikatakan oleh Tuhan, ya, dan dikatakan menjadi dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga, yaitu sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil yang hari ini seperti Yohana. Jadi saya sekaligus ingin titip kepada Jeffrey dan Yuli, juga keluarga Opung semuanya, jujur dalam pergumulan saya untuk supaya Yohana bisa datang, bisa hadir, Yohana bisa dilahirkan, dan Yohana bisa berada di tengah-tengah kita. Ya, kita bergumul 10 tahun, baru Tuhan karuniakan. Ya, jadi ini saya minta supaya Jeffrey dan Yuli betul-betul menempatkan Yohana minimal menjadi guru. Ya, salah satu di antaranya pertobatan kalian sangat dituntut demi Yohana. Kerendahan hati saudara kalian sangat dituntut oleh Tuhan demi Yohana. Karena dia dijadikan contoh untuk orang yang bisa masuk dalam kerajaan surga, menjadi orang yang terbesar di dalam kerajaan surga. Dan saya harap juga Yohana kelak menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, menjadi orang yang diangkat oleh Tuhan, juga melalui orang tuanya. Jadi ini yang Tuhan mau. Apa yang disampaikan oleh Tuhan pagi hari ini.
pertobatan secara khusus Jeffrey dan Yuli, keluarganya, pendetanya, juga kita semua. Ya, supaya betul-betul, karena inilah yang dicontohkan oleh Tuhan kepada kita. Harus menjadi seperti Yohana. Bagaimana nanti perkembangannya? Kalau tidak, kita tidak bisa masuk. Yang kita sayangkan justru contohnya nggak masuk. Ya ini jadi pelajaran ya. Harus bertobat dan harus merendahkan diri. Ada perubahan di hadapan Tuhan. Coba Mangsa tambahkan sedikit ya. Kita baca ayat yang ke-6, Mang. Ini yang harus kita tahu betul. Apa? Ayat 6. Ya. Tetapi barang siapa Ya. menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, Siapa yang menelantarkan bahkan menyesatkan anak kecil yang dicontohkan pada pagi hari ini Yohana. Jangan sampai Yohana diterlantarkan, apalagi tersesatkan. Jangan sampai Yohana satu-satunya, dan terus terang, kalau saya ingat kehadiran Yohana itu dimulai dengan Tuhan menyampaikan kepada kita jemaat di tempat ini, memberikan benih ilahinya. Sehingga bisa membuka kandungan daripada Yuli. Oleh karena itu, jangan sampai keberadaan Yohana ini disesatkan. Teruskan, Mang. yang percaya kepadaku, Iya. lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan. Perhatikan ini sanksi hukumnya. Kalau sampai kita menyesatkan, menterlantarkan, bahkan membuat Yohana bagaikan tersesatkan, Tuhan ancam. Lebih baik nggak peduli orang tuanya, nggak peduli dengan opungnya, nggak peduli dengan pendetanya, pasti nanti akan Tuhan ambil batu kilangan itu yang berat itu, diikatkan di lehernya, ditenggelamkan. Gak ada artinya kau pendeta, gak ada artinya kau orang tua, karena tidak memperhatikan anak kecil yang sekarang ini Yohana. Ya, apa artinya doa-doamu 10 tahun? Apa artinya pergumulanmu? Terutama saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saya kemudian, oleh karena itu hati saya, roh saya sangat menyatu dengan dia ya, dengan Yohana ini. Sangat saya berterima kasih. Bisa dikatakan cucu saya yang sekarang ini paling belakang. Ya, Tuhan hadirkan. Dan itu saya merasakan bagaimana prosesnya itu. Oh, sudah banyak yang saya teteskan air mata saya agar Yohana bisa hadir dan menjadi contoh. Ya, di samping bagaimana pertobatan kita, bagaimana penyerahan, kerendahan kita kepada Tuhan, bagaimana tanggung jawab kita, khususnya kepada orang tua dan keluarga Yohana, harus sungguh-sungguh, ya. Dan ancamannya luar biasa. Tapi coba Mang, saya langsungkan saja pada ayat yang ke-10, Mang. Ayat 10. Ya. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Jangan direndahkan, jangan diremehkan. Harus diseriusi keberadaannya Yohana ini. Terus? Karena aku berkata kepadamu, Iya. ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa Karena yang di surga. saya yakin bahwa kehadiran Yohana itu betul-betul Tuhan sertakan dengan malaikatnya. Ya, kehadirannya saja itu sudah luar biasa. Diawali dengan firman mengenai benihnya Allah, benih ilahi yang dititipkan, yang diberikan kepada Jeffrey dan Yuli, ke Opung, juga kepada kami. Ini loh,
Dan kemudian Tuhan menyertakan kepada Yohana malaikatnya. Jadi tidak usah khawatir sebenarnya untuk Jeffrey dan Yuli, untuk apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan, apa yang akan dibutuhkan. Karena Tuhan menyertakan kepada Yohana ini malaikatnya khusus untuk betul-betul. Ya, jadi itulah pengalaman saya yang saya sampaikan, bahwa betul Tuhan itu memang menyertakan anak-anak kita dengan malaikatnya. Ya, yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. Di hadapan Allah dia kalau sedih. Dan itu saya ingin sampaikan sebelum kita akan menyerahkan betul-betul untuk kita tumpangkan tangan kita kepada Yohana. Sekali lagi, untuk Jeffrey dan Yuli, Opung, Kaleb, saya, dan kita semua. Ingat, dengan adanya penyerahan Yohana ini, Tuhan memberikan satu kenyataan, satu contoh yang di hadapan mata kita. Supaya kita, pertobatan kita, penyerahan kita itu dituntut oleh Tuhan. Jangan sampai anak-anak kita tersesatkan. Ya, kalau kalian perhatikan, bahkan Tuhan mau supaya kalau sampai mata kita membuat tersesat, lebih baik tidak pakai mata. Coba bayangkan, kalau tangan kita yang menyesatkan, lebih baik potong tangan. Karena memang serius Tuhan. Dan Tuhan sertakan malaikatnya ya. Semoga pesan firman ini nanti saya akan videokan. Kalau Tuhan izinkan nanti Sarah akan bikin videokan. Nanti kita serahkan kepada orang tuanya video ini ya, secara khusus. Tapi mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan segera menyerahkan secara khusus. Duduk aja, biar gak apa. Ayo, kita bersama-sama akan berdiri berdoa secara khusus. Ayo. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Imam besar kami, Raja damai sejahtera kami, kepala dan penanggung jawab kehidupan kami Tuhan, pada pagi yang indah ini, sekalipun dalam suasana yang hujan, tapi kami merasakan keberadaanmu di tengah-tengah kami, dan kami membawa anak kami, cucu hambamu, Yohana Shalom Borulubis dalam tanganmu Tuhan. Kiranya Engkau pegang dia dengan tangan kananmu yang kuat dan berkuasa itu, dan Engkau genapkan janji firman-Mu Tuhan, agar Engkau memberkati kepada Yohana Shalom Borulubis ini, dan hamba-Mu akan segera menumpangkan tangan untuk menyerahkannya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Imam besar kami serahkan Yohana dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan dan memberkati-Mu sesuai dengan firman-Nya. Oh, terima kasih Tuhan. Pakai kepada kedua orang tuanya sesuai dengan firman-Mu Tuhan, agar Engkau jadikan keluarga ini keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan, terutama berkat rohani. Berikan kepada orang tuanya pertobatan yang sungguh-sungguh. Berikan hati yang merendahkan diri di hadapan-Mu, mau mengalami perubahan sesuai dengan mau-Mu. Demikian juga untuk hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih apa yang menjadi keperluan kebutuhan, karena Engkau mengancam akan menenggelamkan kami kalau kami tidak memperhatikan Yohana. Sekali lagi berkati kedua orang tuanya, Jeffrey dan Yuli Tuhan. Berkati nikahnya, berkati pekerjaannya Tuhan.
agar Engkau memberikan kecukupan, bahkan kelimpahan untuk keperluan keluarganya, secara khusus Yohana, agar apa yang Engkau pesankan jangan sampai Yohana tersesatkan, terlantar, bahkan tidak terpelihara. Sekali lagi berkati keluarga Jeffrey dan Yuli, opungnya, bahkan pendetanya sekalipun, bahkan kita semua yang ada di sini, berkati dengan berkat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa kami ini. Amin. Oke, Tuhan memberkati. Ya, yuk, Tuhan berkati. Ya, lihat itu, cantik. Kayak opung dan